Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Naila Salsabila dan Aprilianti Hasanah ingin menampilkan video presentasi materi latihan soal investasi. Yang pertama saya akan membacakan soalnya, yaitu PT Original membeli 10.000 lembar obligasi KW dengan nilai pari Rp20.000 per lembar pada tanggal 1 Juli 2012. Tingkat bunga kupon sebesar 12% dibayar tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektif obligasi sejenis sebesar 10%. Obligasi akan jatuh tempo 4 tahun mendatang. Nilai wajar saat penerbitan sebesar Rp212.926.425,52. Nilai wajar per lembar obligasi KW pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013 masing-masing Rp21.000 dan Rp20.900. Lalu untuk tugasnya, yang pertama buat tabel amortisasi diskon atau premium di atas obligasi. Yang kedua, buat jurnal pada tanggal 1 Juli 2012, 31 Desember 2012, 1 Januari 2013, 1 Juli 2013, dan 31 Desember 2013. Sajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2012 dan 2013. Dan yang keempat, pada tanggal 1 Januari 2014 setelah memperoleh pembayaran bunga, PT Original menjual seluruh obligasi KW dengan harga per lembar Rp20.500. Selanjutnya, untuk tabel amortisasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang pertama, pada periode 1 Juli 2012 saldo investasi obligasinya sejumlah Rp212.926.425,52. Pada tanggal 1 Januari 2013, bunga diterima sebesar 6%, yaitu karena tadi bunganya itu dibayar 1 tahun 2 kali sebesar 12%, jadi ini bunga diterima perhitungannya sebesar 6%-nya atau 12% dibagi 2 dalam 1 tahun, itu sejumlah 12 juta. Pendapatan bunganya sebesar 5%, itu memperoleh Rp10.646.321,28, sehingga amortisasi premiumnya diperoleh Rp1.353.678,72, yaitu selisih dari pendapatan bunga dan bunga diterima. Lalu untuk saldo investasi obligasinya itu diperoleh Rp211.572.746,79. Hal tersebut diperoleh dari selisih pada saldo investasi obligasi pada tanggal 1 Juli 2012 dikurangi amortisasi premiumnya. Lalu untuk tanggal 1 Juli 2013, bunga diterima sebesar 12 juta, pendapatan bunga Rp10.578.637,34, amortisasinya sejumlah Rp1.421.362,66, sehingga saldonya yaitu diperoleh Rp210.151.384,13. Pada periode ke 1 Januari 2014, bunga diterimanya sejumlah 12 juta, pendapatan bunga Rp10.507.569,21, amortisasi premiumnya sejumlah Rp1.430.430,79, dan saldonya itu diperoleh Rp208.658.953,34. Lalu untuk 1 Juli 2014 itu bunga diterima tetap 12 juta, bunga diterima tetap 12 juta, pendapatan bunganya itu sejumlah Rp10.432.947,67. Lalu untuk amortisasinya diperoleh Rp1.567.52,33, dan saldonya diperoleh Rp207.091.901,01. Pada tanggal 1 Januari 2014, bunganya 12 juta, pendapatan bunganya Rp10.454.595,05, amortisasinya Rp1.645.404,95, dan saldonya itu Rp205.446.496,06. Pada tanggal 1 Juli 2015, bunga diterima tetap 12 juta, lalu pendapatan bunga 5% dari saldo itu
10.272.324,80. Amortisasinya diperoleh sejumlah 1.727.675,20 dan sehingga saldonya diperoleh 203.718.820,86. Pada periode 1 Januari 2016 bunganya sebesar 12 juta, pendapatan bunga 5%-nya itu 10.185.941,04, amortisasinya sejumlah 1.814.058,96 dan saldonya itu 201.904.761,90. Selanjutnya pada periode 1 Juli 2016 bunga diterimanya itu sejumlah 12 juta, pendapatan bunganya itu 10.905.238,10, dan amortisasinya sejumlah 1.904.761,90 dan saldonya itu sejumlah 200 juta. Jadi ini saldo dari obligasi yang sebenarnya. Lalu untuk jurnal pada metode dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2012 itu investasi obligasinya debit dan kasnya kredit sejumlah 212.926.425,52. Pada tanggal 31 Desember 2012, debitnya piutang bunga sejumlah 12 juta, kreditnya pendapatan bunga sejumlah 10.646.321,28 dan investasi obligasi sejumlah 1.353.678,72. Pada tanggal 1 Januari 2013, jurnalnya debitnya kas, kreditnya piutang bunga sejumlah 12 juta. Lalu pada tanggal 1 Juli 2013, debitnya kas sejumlah 12 juta, kreditnya pendapatan bunga sejumlah 10.578.637,34 dan investasi obligasi sejumlah 1.421.362,66. Dan tanggal 31 Desember 2013, debitnya piutang bunga sejumlah 12 juta, kreditnya pendapatan bunga sejumlah 10.507.569,21 dan investasi obligasi sejumlah 1.492.430,79. Selanjutnya jurnal yang tersedia untuk dijual. Pada tanggal 1 Juli 2012, investasi obligasi debit dan kreditnya kas sejumlah 212.926.425,52. Pada tanggal 31 Desember 2012, debit piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga debitnya piutang bunga sejumlah 12 juta, kreditnya pendapatan bunga sejumlah 10.646.321,28 dan investasi obligasi sejumlah 1.353.678,72. Pada tanggal 31 Desember 2012, jurnalnya keuntungan atau kerugian belum terrealisasi pada ekuitas dan penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual itu sejumlah 1.572.746,79. Pada tanggal 1 Januari 2013, debitnya itu kas dan kreditnya piutang bunga sejumlah 12 juta. Dan tanggal 1 Juli 2013, debitnya kas sejumlah 12 juta, pendapatan bunga 10.578.637,34 dan investasi obligasi sejumlah 1.421.362,66. Pada tanggal 31 Desember 2013, debitnya piutang bunga sejumlah 12 juta, kreditnya pendapatan bunga sejumlah 10.507.569,21 dan investasi obligasi sejumlah 1.492.430,79. Dan pada tanggal 31 Desember 2013, debitnya itu penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan pada tersedia untuk dijual dan kreditnya keuntungan atau kerugian belum terrealisasi pada ekuitas sejumlah 1.913.793,45. Selanjutnya itu pada perhitungan yang tadi ini pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi itu di poin A dan yang poin B-nya itu penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual yang
yang ditemukan sejumlah ini. Yaitu perhitungannya yaitu nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2012 itu sejumlah 21.000 dikali 10.000 lembar itu diperoleh 210 juta. Kerugian belum terrealisasinya itu diperoleh dari nilai tercatat 31 Desember 2012 dikurangi nilai wajar 31 Desember 2012 yaitu dari 211.572.746,79 dikurangi 210 juta. Lalu jumlahnya 1.572.746,79. Yang perhitungan B, nilai wajar 31 Desember 2013 yaitu sejumlah 20.900 rupiah dikali 10.000 lembar itu diperoleh 209 juta. Saldo biaya perolehan di amortisasi obligasi 31 Desember 2013 itu sejumlah 208.658.953,34. Lalu dari hal tersebut, dari selisihnya itu sejumlah 341. Selisihnya itu diperoleh 341.046,66. Nah, untuk penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan itu jumlah 1.572.746,79 lalu di jumlah itu diperoleh keuntungan atau kerugian belum terrealisasi pada ekuitas itu sejumlah 1.903.793,45. Lalu untuk jurnal yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang pertama pada tanggal 1 Juli 2012, jurnalnya investasi obligasi debit kas kredit sejumlah 212.926.425,52. Pada tanggal 31 Desember 2012, jurnalnya piutang bunga debit 12 juta, kreditnya pendapatan bunga sejumlah 10.646.321,28 dan investasi obligasi sejumlah 1.353.678,72. Pada tanggal 31 Desember 2012, jurnalnya keuntungan atau kerugian belum terrealisasi pada laba rugi itu debit dan kreditnya penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sejumlah 1.572.746,79. Pada tanggal 1 Januari 2013, jurnalnya itu kas debit piutang bunga kredit itu sejumlah 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 Juli 2013, kasnya itu debit sejumlah 12 juta, pendapatan bunga kredit 10.578.637,34 dan investasi obligasi sejumlah 1.421.362,66. Pada tanggal 31 Desember 2013, jurnalnya debit piutang bunga sejumlah 12 juta, kreditnya pendapatan bunga 10.507.569,21 dan investasi obligasi sejumlah 1.492.430,79. Pada tanggal 31 Desember 2013, jurnalnya penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar debit dan kreditnya keuntungan atau kerugian belum terrealisasi laba rugi sejumlah 1.913.793,45. Selanjutnya yaitu ada perhitungan untuk jurnal yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Untuk yang A, yaitu mencari kerugian belum terrealisasi. Untuk mencari kerugian belum terrealisasi ini, terlebih dahulu mencari nilai wajar 31 Desember 2012 yang diperoleh dari nilai wajar per lembar obligasi sebesar 21.000 dikalikan dengan jumlah lembar obligasi yaitu sebesar 10.000 diperoleh 210 juta. Kemudian untuk mencari kerugian belum terrealisasi yaitu nilai tercatat 31 Desember 2012 sebesar 211.572.746,79 rupiah dikurangi 210 juta diperoleh 1.572.746,79 rupiah. Lalu yang B ada untuk mencari keuntungan atau kerugian belum terrealisasi laba rugi. Yang pertama yaitu nilai wajar 31 Desember 2013 sebesar 29 juta diperoleh dari nilai
per lembar obligasi sebesar 20.900 dikalikan dengan jumlah lembar saham sebesar 10.000. Kemudian dikurangi dengan saldo biaya perolehan di amortisasi obligasi 31 Desember 2013 sebesar Rp288.953,34. Kemudian diperoleh selisih sebesar Rp341.046,66. Selanjutnya ditambah dengan penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan sebesar Rp1.572.746,79. Diperoleh keuntungan kerugian belum terrealisasi laba rugi sebesar Rp1.913.793,45. Selanjutnya yaitu penyajian di laporan posisi keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk per 31 Desember 2012, pada aset lancar ada piutang bunga sebesar 12 juta. Sedangkan aset tidak lancar ada investasi obligasi biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp211.572.746,79. Untuk per 31 Desember 2013 pada aset lancar itu ada piutang bunga sebesar 12 juta, sedangkan aset tidak lancar ada investasi obligasi biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp288.953,34. Selanjutnya untuk penyajian di laporan posisi keuangan tersedia untuk dijual. Untuk per 31 Desember 2012, pada aset lancar ada piutang bunga sebesar 12 juta, aset tidak lancar ada investasi obligasi nilai wajar tersedia untuk dijual sebesar 210 juta. Lalu pada ekuitas ada pendapatan komprehensif lain sebesar Rp1.572.746,79. Untuk per 31 Desember 2013 pada aset lancar ada piutang bunga sebesar 12 juta. Pada aset tidak lancar ada investasi obligasi nilai wajar tersedia untuk dijual sebesar 209 juta, sedang pada ekuitas ada pendapatan komprehensif lain sebesar Rp341.046,66. Lalu untuk penyajian di laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Per 31 Desember 2012 pada aset lancar ini ada piutang bunga sebesar 12 juta dan investasi obligasi nilai wajar diukur pada nilai wajar sebesar 210 juta. Untuk per 31 Desember 2013 pada aset lancar ada piutang bunga sebesar 12 juta dan investasi obligasi nilai wajar diukur pada nilai wajar sebesar 209 juta. Selanjutnya yaitu jurnal untuk penjualan aset keuangan. Yang pertama dimiliki hingga jatuh tempo 1 Januari 2014. Di debit ada kas dan kerugian penjualan investasi. Untuk kas yaitu sebesar 205 juta diperoleh dari nilai wajar per lembar obligasi yaitu 20.500 dikalikan dengan jumlah lembar obligasi yaitu 10.000. Diperoleh 205 juta. Kemudian untuk kerugian penjualan investasi ada Rp3.658.953,34. Lalu untuk investasi obligasi sebesar Rp288.953,34 di kredit. Lalu selanjutnya tersedia untuk dijual 1 Januari 2014. Untuk di debit ada kas, kerugian penjualan investasi, dan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi ekuitas. Kasnya itu sebesar 205 juta diperoleh dari nilai wajar per lembar obligasi sebesar 20.500 dikalikan dengan jumlah lembar obligasi sebesar 10.000.
Kemudian untuk kerugian penjualan investasi yaitu sebesar Rp3.658.953,34, sedangkan keuntungan kerugian belum terrealisasi ekuitas sebesar Rp341.046,66. Kemudian di kredit ada investasi obligasi dan penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual. Untuk investasi obligasi ini sebesar Rp208.658.953,34, sedangkan penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp341.046,66. Lalu penjualan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 1 Januari 2014, itu pada debit ada kas dan kerugian penjualan investasi. Untuk kasnya yaitu sebesar 205 juta diperoleh dari nilai wajar per lembar obligasi sebesar 20.500 dikalikan dengan jumlah lembar obligasi sebesar 10.000 diperoleh 205 juta. Kemudian kerugian penjualan investasi yaitu sebesar 4 juta. Lalu di kredit ada investasi obligasi sebesar Rp288.658.953,34 dan penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar sebesar Rp341.046,66.